Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas Matematika Dasar SIMAK UI 2017. Soal ini, kode soalnya adalah 541, bisa kamu unduh secara legal dari websitenya. Alamat websitenya ini, boleh kamu unduh secara legal, dan kamu cetak, kamu tarik bagian bawah, ke bagian bawah 2017, 2018 dan 2019 sudah pernah saya bahas kita ini sekarang. Nah, kita telusuri dulu topik yang dibahas apa aja. Yang pertama itu adalah logaritma dan eksponen, nomor 2 eksponen, nomor 3 titik potong kurva, nomor 4 persamaan, nomor 5 pertidaksamaan, nomor 6 program linear, nomor 7 barisan, nomor 8 matriks, 9 peluang, 10 aturan pencacahan, nomor 11 geometri bidang datar, 12 logaritma, 13 statistika, 14 fungsi, 15 aplikasi turunan. Baik, sekarang kita kerjakan dari soal nomor yang pertama. Oke, silakan buka coretan yang telah Anda coba dan kita akan bahas mulai dari nomor yang pertama. Nomor 1, jika 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, 4 pangkat C sama dengan 5, dan seterusnya 7 pangkat F sama dengan 8. Kita diminta mencari perkalian variabel yang ada di soal. Sebelum kita membahas itu, maka saya ajak Anda dulu untuk mereview ulang sifat logaritma. Apabila saya punya P logaritma Q, nilainya itu adalah R, maka bisa saya dapatkan nanti jika dan hanya jika Q-nya itu adalah P pangkat R. P pangkat R sama dengan Q. Di sini 2 pangkat A sama dengan 3. 2 pangkat A sama dengan 3. Maka dengan sifat yang tadi, logaritma, bisa saya simpulkan A-nya ini adalah 2 logaritma 3. Sehingga kalau kita ingin mencari A kali B kali C sampai F, maka saya harus mencari A. A-nya ini akan saya peroleh nilainya adalah 2 logaritma 3. Dengan cara yang sama, B akan saya peroleh 3 logaritma 4. C saya punya 4 logaritma 5. D saya punya nanti 5 logaritma 6. E 6 logaritma 7. F 7 logaritma 8. Kita kalikan. Sesuai sifat logaritma, maka ini elemennya akan saling meniadakan. Ini selanjutnya saya akan punya nilai akhirnya. Saya akan dapatkan 2 logaritma 8. 2 logaritma 8 itu adalah 2 logaritma 2 pangkat 3. Jawabnya 3. Oke, jadi perkaliannya ini nilainya adalah 3. Gampang. Kita lanjut nomor yang kedua. Jika ada suatu persamaan eksponen sama dengan 1 ini, maka banyak nilai X yang memenuhi persamaan. Ya, diminta banyak nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin menjawabnya, saya harus tahu dulu sifat-sifat eksponen ya, pada saat kapan yang kiri sama dengan 1 ya. Kalau saya punya A pangkat B sama dengan 1, kondisi itu dimungkinkan. Ada 3 kondisi yang memungkinkan. Pertama, basisnya A itu disebut basis 1, pangkatnya boleh 0, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0 di saat ini. Kemudian, kondisi yang terakhir, A-nya sama dengan -1 dan pangkatnya genap. Ya, ini harus bersamaan. Contoh, -1 pangkat 4, hasilnya 1, itu maksud yang ketiga tadi ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama. Kondisi yang pertama, basisnya haruslah 1, berarti 2x² minus 5
dibagi 3 harus sama dengan 1. Kondisi yang kedua, pangkatnya harus 0. X kuadrat minus 2X harus sama dengan 0. Yang ketiga, basisnya harus min 1. 5, ini adalah 3. Ini harus min 1 dan pangkatnya genap. Dan X kuadrat minus 2X harus genap. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Saya akan punya 2X kuadrat minus 5 sama dengan 3. 2X kuadrat sama dengan 8. X kuadrat sama dengan 4. Saya akan punya X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 2. Kemudian yang ini saya tinggal faktorkan. Kondisi yang kedua sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Kondisi yang ketiga, 2X kuadrat minus 5 sama dengan min 3. 2X kuadrat sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 1. Saya akan dapatkan kandidatnya X-nya 1 atau X-nya min 1. X sama dengan 1 dan min 1 ini harus kita periksa nilai dari X kuadrat minus 2X yang dihasilkannya. Sehingga bila ini saya substitusi, 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 nilainya adalah min 1. Kemudian yang ini min 1 kuadrat min 2 kali min 1 nilainya adalah 3. Ternyata pangkatnya dihasilkan ganjil, maka kandidatnya ini akan gagal. Oke, gagal. Tidak disertakan. Sehingga yang memenuhi X sama dengan 2, X sama dengan min 2, X sama dengan 0. X sama dengan 2 sudah terwadahin di yang pertama ini, sehingga X-nya ada 3 buah. Ya. Jawabnya yang C, gampang. Lanjut nomor yang ketiga. Titik potong kurva Y1 ini, Y2 ini. Maka kalau kita ingin mencari titik potong, kita samakan dulu. Y1 sama dengan Y2. Y1 adalah X kuadrat minus 6X ditambah 8 sama dengan, ini Y2 adalah minus X min 3 kuadrat ditambah 1. Kita hitung ini, min X kuadrat minus 6X ditambah 9 ditambah 1. X kuadrat minus 6X ditambah 8. Ini bongkar, kemudian pindahkan ke sisi yang kiri. Ini min X kuadrat pindah jadi 2X kuadrat. Ini ada min 6X, di sini ada plus 6X, jadi min 12X. Ini 8, di sini ada min 8, min 9 tambah 1 jadi min 8, pindah jadi plus 16 sama dengan 0. Bagi 2, X kuadrat minus 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, X minus 2, X minus 4 sama dengan 0. Sehingga saya punya X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 4. Ya. Yang mana itu yang memenuhi? X sama dengan 2 ini dan X sama dengan 4 ini. Ya. Yang di sini salah. Nggak ada di kondisi yang bersamaan. Jadi jawabnya E, gampang. Lanjut yang berikutnya, nomor 4. Jika 3 per A tambah 5 per B sama dengan min 20 dan 2 per A min 1 per B sama dengan min 1/3, banyak bilangan bulat non-negatif, bilangan bulat non-negatif yang lebih kecil atau sama dengan ini, ya. Nilainya berapa? Berarti kita harus mendapatkan dulu A dan B. Sekarang kita kerjakan. Kita punya ini, persamaannya saya pindah ke kanan, saya ingin mendapatkan B, berarti 1/A-nya harus sama. Yang ini harus saya kali 2 dan ini saya kali 3. Oke. Nah, saya akan dapatkan, ini saya kali 2, 6 per A ditambah 10 per B sama dengan minus 40. 6 per A min 3 per B sama dengan min 1. Tinggal kita kurangkan. Kita kurangkan, ini hilang. Jadi 13 per B nilainya adalah min 39. Dengan begitu saya akan dapatkan 1 per B
nilainya adalah min 3. Akibatnya B-nya itu nilainya adalah min 1/3. Saya dapat yang pertama B-nya. B-nya sama dengan ini tadi, min 1/3 atau 1/B-nya sama dengan min 3. Kita substitusi ke bagian ini biar kita dapatkan A-nya ya. Kita substitusi, saya akan dapatkan 2/A dikurangi 1/B dikurangi min 3 sama dengan min 1/3. 2/A sama dengan min 10/3. Sederhanakan, saya akan dapatkan ini, saya bagi 2, ini dapat 5. Sehingga A-nya nilainya adalah min 3/5. Oke, A-nya ada, B-nya ada. Tugas kita mencari nilai dari 1 per minus A ditambah B. 1 dibagi minus A berarti jadi 3/5 ditambah B min 1/3. Nilainya adalah 1 dibagi 9 dikurangi 5 jadi 4/15. Ini kita sederhanakan menjadi, kita hitung, 15/4 sama dengan 33/4. Oke. Jadi bilangan bulat non negatif yang lebih kecil atau sama dengan ini ada berapa buah? Bilangan bulat non negatif ini adalah 3/4. Berarti angka berapa aja itu? Angka 0. 0 itu non negatif. 1, 2, dan 3. Ada 4. Gampang. Jawabnya yang D. Kita teruskan ke soal yang kelima. Jika X memenuhi pertidaksamaan ini, maka nilai Y-nya berapa? Ya, yang diminta adalah nilai dari Y. Pertama-tama harus kita cari dulu nilai X, solusi dari X-nya. Oke, kita kerjakan. Saya pindah dulu ruasnya ke sisi kiri semua, jadi saya dapatkan nanti 2X minus 5 dibagi X ditambah 3 dikurangi X minus 4 dibagi X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, saya kali silang. 2x min 5 kali x tambah 1 saya akan dapatkan menjadi 2x kuadrat minus 3x minus 5 dikurangi, ini saya kali silang, x min 4 kali x plus 3 jadi x kuadrat minus x min 12 dibagi dengan penyebutnya udah menjadi faktor x tambah 3 x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan, x kuadrat minus 2x ditambah 7 dibagi dengan ini sudah menjadi faktor x tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Sekarang yang atas itu kita kesulitan mencari bilangan bulat yang menjadi faktornya, maka kita harus periksa dulu diskriminannya. Diskriminannya b kuadrat kurang 4ac. B kuadrat min 2 kuadrat kurang 4ac. Negatif. Diskriminannya lebih kecil dari 0. Berarti ini adalah definit yang atas. Definit apa? Definit positif ditentukan dari depan x kuadrat. Kemudian yang ini harus dibagi dengan ya, menjadi faktornya sudah gampang sekarang. Lebih besar daripada 0. Maka saya akan dapatkan pembuat nolnya adalah X sama dengan min 3, X-nya sama dengan min 1. Kita buatlah garis bilangan yang mewadahi. Oke. Yang pertama, min 3. Min 3 harus bolong, tidak ikut, karena di bagian penyebut min 1. Tandanya positif, negatif, positif. Yang diambil adalah yang positif. Ya, diambil adalah yang positif ini dan ini. Oke. Maka saya akan punya sekarang solusi dari X. X
lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar daripada min 1. Sementara di soal dibutuhkan ini. Ya, kita ingin mencari ini. Kita harus ikutin jejaknya. Dikalikan min 2. Pertidaksamaan dikalikan min 2 tandanya harus berubah. Ini min 2X tandanya berubah. Kali min 2 jadi 6. Kemudian yang ini dikali min 2. Min 2X lebih kecil daripada 2. Tandanya berubah ya. Kemudian ini ditambah 10. Masing-masing bagian kiri dan kanan ditambah 10. Min 2X ditambah 10. 6 ditambah 10. Kan gitu logikanya. Min 2X ditambah 10. Lebih kecil daripada 2 ditambah 10. Sehingga bisa saya simpulkan min 2X tambah 10 lebih besar daripada 16, min 2X tambah 10 lebih kecil daripada 12. Ya. Ini tadi itu adalah Y yang dicari. Y lebih besar daripada 16 dan Y-nya lebih kecil daripada 12. Jawabnya yang C. Betul? Yang C. Gampang. Ya. Kita lanjutkan nomor yang berikutnya. Nomor 6. Daerah penyelesaian 3 pada gambar merupakan solusi dari sistem pertidaksamaan linear yang mana? Nah, sekarang tinggal kita perbesar ini dan fokus mengerjakannya ya. Perhatikan, kita diminta membuat persamaan garis. Kita harus cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan Y. Ini 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 8,0. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 0,4. Maka saya akan dapatkan persamaan garis yang pertama ini. Itu adalah, saya akan dapatkan garisnya itu adalah 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Karena daerah yang diarsir itu adalah di kiri garisnya, daerah yang ketiga, maka ini akan jadi lebih kecil. Ya. Tandanya akan jadi lebih kecil. Sama dengan. Kemudian saya bagi 4. Saya bagi 4, saya dapatkan X ditambah 2Y lebih kecil daripada 8. Dapat garis tidak sama program linear yang pertama. Yang kedua, nih, melalui titik 2,3 dan 0,0. Garis yang melalui 0,0 pasti garisnya adalah Y sama dengan MX. M-nya itu adalah gradien. Karena X-nya ini melalui 2,3, X dan Y-nya, ya, maka bisa saya dapatkan Y-nya itu adalah 3/2X. Coba kamu substitusi X-nya 2. Nilai Y-nya adalah 3. Betul. Sehingga saya akan punya persamaan garisnya itu adalah 2Y sama dengan 3X. Kita usahakan koefisien X-nya itu positif, sehingga 3X minus 2Y sama dengan 0. Awalnya begini. Tapi karena di kiri garisnya itu adalah himpunan penyelesaian 3 ini, maka ini harus di kiri garis tadi lebih kecil sama dengan, ya, sehingga saya dapatkan persamaan program linear yang kedua. Yang mana yang memenuhi kedua program linear ini? Yang A. Oke, gampang. Terlanjut nomor yang ke-7. Disebutkan bahwa jika diberikan barisan 4, 8, 12, 22, 32 dan seterusnya, kita diminta mencari suku ke 20 dari barisan tersebut. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu pola dari barisan itu. Ini itu adalah U1. U1-nya itu 4. Kita cari dulu kedua, ya, ini U2, U3 dan seterusnya. Ini nambah 4. U2 ke U3 nambah 6.
nambah 8, nambah 10, nambah 12, dan seterusnya. Berlanjut terus-menerus sampai dia nanti U20. Kita ingin diminta menebak U20 nanti angka sukunya itu berapa ya? U20, suku ke-20. Berarti jika begitu saya ingin mencari U20. U20 saya akan dapatkan U1 ditambah sesuatu. Tambah bedanya. Bedanya ini semuanya sampai sini. Ya. Ada berapa banyak itu? Ada 19. Warna merah ini nanti kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 8, 10 dan seterusnya, maka akan saya dapatkan S19 itu adalah N/2 2A ditambah N-1 kali beda. Ya, suku-suku yang di bagian bawah ini dari deret itu. S19 berarti saya substitusi N-nya itu adalah 19. Oke, yang di sini tadi U1-nya itu adalah 4. 4 dari suku yang pertama ditambah S19. 19 berarti 19 per 2, 2A. Bedanya ini yang pertama itu adalah 4. 2 dikalikan 4. Ini 4 yang beda ya. Ditambah N-1 berarti 19 dikurangi 1 kali bedanya. Bedanya ini adalah yang bawah ini sekarang ya. Jadi 2. Oke? Kali 2. Tinggal kita sederhanakan. Kalau kita bagi 2, coret semua ini angka 2-nya. Nah, maka nanti akan saya dapatkan 4 ditambah 19 dikalikan 4 tambah 18, 22. Sehingga saya punya 4 ditambah 418. Jawabnya adalah 422. Yang E. Gampang. Lanjutkan nomor yang ke-8. Jika determinan A, jika A ini kita diminta mencari determinan A. Baik. Nah, tinggal kita hitung. Determinan A. Ini kita gunakan sarus ya. Maka ini saya akan dapatkan nanti 1A pangkat 3. 1B pangkat 3. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. Yang pertama, kalau misalnya saya ke sini dulu. Udah? Nah, yang positif dulu. Jadi determinan A-nya sama dengan nih, saya punya BC pangkat 3 ditambah CA pangkat 3 ditambah AB pangkat 3. Kemudian dikurangi. Udah? Sekarang saya ke sini. Yang negatif-negatif. Oke? Nah, tinggal kita hitung. Berarti nilainya ini adalah minus B A pangkat 3 minus C B pangkat 3 minus A C pangkat 3. Selanjutnya kita hitung dan kita tebak dulu nih, yang kita sederhanakan dulu. Saya tulis BC pangkat 3, yang mirip dengan itu adalah nih ya, CB pangkat 3. CB pangkat 3. Oke? Ditambah CA pangkat 3 sekarang. CA pangkat 3 dikurangi AC pangkat 3. Biar bisa kita keluarkan AC-nya nanti. Ditambah AB pangkat 3 dikurangi BA pangkat 3. Nah, masing-masing unsur kita keluarkan unsur yang sama, BC. C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah AC, A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah AB, B kuadrat dikurang A kuadrat. Oke. Ya, sebetulnya ini bisa kita teruskan, tapi kita akan kalah waktu karena levelnya ini kan matematika dasar, mestinya gampang ya. Nah,
Sekarang pada saat kita ujian, apa yang kita lakukan? Ya boleh kita ambil sembarang nilai A. Misalnya A-nya itu saya pilih 3, B-nya itu 2, C-nya itu adalah 1. Kenapa saya pilih begini? Biar nanti tidak menghasilkan 0. Ya, ini ada A min B, B min C di opsinya, biar jangan ada unsur yang sama. Nah, kalau ini saya substitusi, B-nya itu 2, C-nya itu adalah 1, berarti yang di sini 2 dikalikan C kuadrat dikurangi B kuadrat, ini min 3, ditambah 3 kali, ini adalah 8, ditambah 6 dikali min 5. Oke? Jadi saya hitung ini min 6 ditambah 24 min 30. Jadi nilainya adalah min 12. Pada saat saya pilih angka ini, saya substitusi, determinan A saya haruslah min 12. Sekarang saya cek, kalau saya substitusi ke opsinya, apakah benar dia min 12? Ini 1, ini 4, yang ini adalah 2, ya, ini 1 ditambah 1, ya, nih, jadi 8, berarti ini salah. Oke, yang ini tadi 1, 4, apalagi ini, ya, pasti salah, ini 0 nih, ya, di kasus itu, salah. Kemudian kita yang ke C, yang C, ini 1, ini adalah 1, ini adalah min 2, dikalikan dengan ini, oh salah ini, ya, A min B plus C 2, salah, ya, ini min 4, salah, ya. Nah, dengan cara yang sama, ini 1, ini min 2, yang di sini min 2, ya, ini C minus A, ini min 2 tadi, yang di sini adalah A tambah B 5 dikurangi 1, 4, min 8, salah. Harusnya yang A. Coba cek. Ini adalah 1, di sini adalah 1, ini adalah min 2, yang di sini adalah 6. Nilainya adalah min 12, sesuai, ya. Jadi jawab yang benar adalah yang A. Boleh aja kita hitung ini dengan polinom, ya, tetapi kita akan kalah waktu nantinya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nomor yang ke-9. Oke. Jika setiap keluarga memiliki 3 orang anak, ya, 3 orang anak, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki minimal 1 anak perempuan berapa peluangnya? Nah, kalau misalnya saya ingin mendapatkan peluang A, itu sama aja dengan 1 dikurangi PA komplement. A komplement itu adalah yang bukan A. Nah, kalau misalnya saya ingin mencari peluang minimal 1 perempuan, ya, 1P, 1 perempuan. Berarti perempuannya boleh 2, 3, boleh 1. Itu sama aja 1 dikurangi peluang tidak ada sama sekali perempuan, tidak ada perempuan, ya. Kalau tidak ada perempuan, berarti ini sama aja dengan 3 laki-laki. Ini sama aja dengan ketiganya laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, peluang terjadinya 3 laki-laki berarti itu sama aja dengan setengah kali setengah kali setengah. Itu adalah 1/8. Jadi sama dengan 1 dikurangi 1/8. 7/8. Jawabnya yang E. Gampang. Kita lanjutkan yang ke-10. Banyaknya pasangan AB dengan A dan B, 2 bilangan yang berbeda. Nih, dari himpunan 1 sampai 50 dengan harga mutlak selisihnya ini A min B lebih kecil sama dengan 5 dan A-nya lebih kecil daripada B. Tadi A-nya lebih kecil daripada B dan catatan selisihnya lebih rendah daripada 5. Karena A-nya lebih kecil dari B, seandainya saya bikin
A-nya 1, maka nanti kandidat B-nya itu bisa dimungkinkan, berarti B-nya itu adalah boleh angka 2, boleh angka 3, boleh angka 4, boleh angka 5, dan boleh angka 6. Kalau misalnya A-nya itu adalah 2, itu dimungkinkan pada saat B nanti menyesuaikan. Nilainya ini adalah 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita lanjutkan, ya, biar ini pasangannya ada 5 buah, berarti itu sampai A-nya adalah 45. Oke? Dengan begitu, B-nya nanti yang terakhir ini adalah 46, boleh 47, 48, 49, dan 50. Oke? Nah, sekarang bagaimana? Ini saya dekatkan dulu biar oke, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya A-nya itu adalah 46? Seandainya A-nya itu adalah 46, berarti nanti B-nya itu, ya, boleh 47, 48, 49, 50. Dia nggak boleh 46. Makin berkurang. Yang tadi 5, sekarang tinggal 4, ya. Tinggal 4. Nah, dengan cara yang sama, seandainya saya tulis ini A-nya 47, kandidat B-nya nanti tinggal 3. 48, 49, dan 50. Kalau misalnya A-nya itu adalah 48, berarti B-nya ini nanti nilainya adalah 49 dan 50. Kalau A-nya itu adalah 49, B-nya itu hanya 50 saja. A-nya tidak mungkin 50 karena A-nya harus lebih kecil daripada B, nanti B-nya kosong, ya. Dengan begitu bisa kita hitung satu persatu ini. Yang warna hitam berarti A-nya itu ada sebanyak 45. Satu unsur 5 pasangan berarti 45 kali 5, 225. Sementara ini, ya, tinggal kita jumlah. Ini sama dengan 4 buah, 3, 2, dan 1. Kalau kita jumlahkan ada 10 buah. Sehingga dengan begitu kalau kita totalkan berapa banyak pasangan yang bisa kita bikin, totalnya adalah 2, 3, 5. Oke? Jawabnya yang D. Gampang. Kita lanjutkan ke soal yang ke-11. Pada persegi ABCD, titik E terletak pada sisi AD dan titik F terletak pada sisi CD, sehingga titik segitiga BF sama sisi. Perbandingan luas segitiga ABE dan luas segitiga BEF. Ini katanya, ya, ABE banding segitiga BEF, nilainya berapa? Nah, dapat gambaran soalnya, kita gambar dulu perseginya. Katakanlah perseginya itu ini, A, B, C, dan D. Nah, sekarang saya geser dulu ini. Perhatikan katanya bahwa F terletak pada sisi CD, E terletak pada AD. BEF itu segitiga sama sisi katanya. Berarti kalau misalnya saya misalkan di sini adalah E, nanti di sini adalah F. Oke, kalau kita hubungkan ini, segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, sisinya sama dan membentuk sudut 60 derajat. 60 derajat. Oke. Kalau misalnya saya misalkan ini adalah X, ini haruslah X.
Seandainya sisinya segi 4 ini, persegi ini adalah 1, berarti saya akan punya ini nanti 1 min X. Ini juga 1 minus X. Karena ini tegak lurus, maka saya dapatkan segitiga siku-siku dengan sisi miringnya ini adalah 1 minus X akar 2, karena siku-siku di sini. Sementara di sini tadi 1 dan di sini 1, dengan Pitagoras saya akan dapatkan yang ini adalah X kuadrat ditambah 1, siku-siku di sini. Dengan cara yang sama ini juga X kuadrat ditambah 1. Karena segitiga BEF itu adalah sama sisi, ya, BEF sama sisi. Oke, BF sama sisi, artinya EF-nya itu adalah BF, panjang sisinya. Sehingga EF tadi nilainya adalah 1 minus X akar 2 sama dengan akar dari BF, X kuadrat ditambah 1. Oke, kita kuadratkan ini, akan saya punya nanti 1 minus X min 2X kuadrat, maaf, ini 1 min 2X ditambah X kuadrat dikalikan 2, kalau saya kuadratkan yang kanan jadi X kuadrat ditambah 1. Saya punya 2X kuadrat minus 4X ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 1. Saya dapatkan 2X kuadrat, pindah dia nih, jadi X kuadrat minus 4X ditambah 1 sama dengan 0. Kita bikin kuadrat sempurna. Saya ambil setengahnya, berarti jadi min 2 kan? X minus 2 kuadrat. Oke, dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga saya punya nanti X minus 2 kuadrat sama dengan 3. Dengan begitu X minus 2 sama dengan plus minus akar 3. Dari sini akan saya peroleh kandidat nilai X. Jadi X yang pertama itu adalah 2 plus akar 3. Yang kedua, X-nya adalah 2 min akar 3. Oke? Nah, yang mana yang bisa kita pakai? Apakah yang atas atau yang bawah? Tadi sisinya itu perseginya aja 1. Sementara yang atas ini 2 plus akar 3 sudah lebih dari 1. Berarti ini tidak memenuhi. Kita pilih yang bawah, ya. Jadi dengan begitu BE-nya bisa kita dapatkan salah satu sisinya. BE tadi nilainya adalah akar dari X kuadrat ditambah 1. Nilainya ini akar dari 2 minus akar 3 kita kuadratkan ditambah 1. Sehingga BE sama dengan akar dari 4 ditambah 3 min 4 akar 3 ditambah 1. Atau boleh saya tuliskan BE-nya nilainya adalah akar dari 8 minus 4 akar 3. Nah, jadi sisinya segitiga sama sisi itu sudah kita dapatkan. Sekarang kita diminta mencari perbandingan luas segitiga ABE dibandingkan dengan luas BEF. Gitu ya. Nah, kita hitung. ABE ada X, nih ada AB, ya. Jadi kalau misalnya kita hitung ini 1 setengah dikalikan AB dikalikan AE, ya, setengah alas kali tinggi. Kemudian yang ini BEF setengah, sisinya ini adalah BE, BF dan membentuk sudut 60. BE
dikalikan BF kali sinus 60 derajat. Oke? Ya. Kalau misalnya ada suatu segitiga, misalkan di sini adalah A, B, C, di sini adalah theta. Berarti luas segitiga itu bisa saya tuliskan setengah A kali B sinus theta. Oke? Nah, sekarang kita tinggal substitusi nilainya masing-masing. Setengahnya kita sederhanakan dulu, hilang ini setengahnya. AB nilainya adalah 1 dikalikan dengan AE, X, dibagi dengan nih ya, BE tadi nilainya adalah 8 minus 4 akar 3. Nah, kalau mau kita bikin dalam X boleh. BE itu adalah X kuadrat ditambah 1 dikalikan X kuadrat ditambah 1 dikalikan sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Tinggal kita substitusi angka-angkanya, kita akan dapatkan X-nya tadi. X-nya tadi nilainya adalah ini, 2 min akar 3. Ini X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1, BE, ya, BE kuadrat. Nih. BE kuadrat nilainya adalah 8 min 4 akar 3. Oke? Itu ya. Dikalikan setengah akar 3. Jadi bisa kita hitung 2 minus akar 3 dibagi dengan, nah ini setengah kali 8, 4. Setengah kali 4 nilainya adalah 2 akar 3 dikalikan akar 3. Yang ini akan saling meniadakan dan sisanya 2 ya. Jadi perbandingannya itu 1 dibagi 2 akar 3. ABE banding BEF 1/2 akar 3. Tidak ada jawabnya. Ya. Nih, kalaupun dia 2 akar 3 itu harusnya dibalik. Tapi kalau soalnya dibalik, BEF dibanding ABE nilainya nanti jadi 2 akar 3. Wajar lah. ABE lebih kecil daripada BF. ABE lebih kecil daripada BEF. Pasti dia perbandingannya di bawah 1. 1/2 akar 3. Mungkin ada salah pengetikan, ya. Kalau dikatakan tadi BEF banding ABE nilainya adalah 2 akar 3. Kalau soalnya begini jawabnya yang E. Oke, mungkin ada koreksi pengetikan. Kita lanjutkan nomor yang ke-12. Mestinya gampang. Jika X dan Y memenuhi logaritma X pangkat 3 min log Y kuadrat sama dengan 4 dan seterusnya ini. Y kuadrat kurang X nilainya berapa? Oke, kita kerjakan. Ya. Nah, dari sini saya akan dapatkan nanti masing-masing bentuk. Udah? Nah, bentuknya apa yang bisa kita tuliskan? Yang pertama, dengan sifat logaritma pangkatnya ke depan, jadi 3 kali logaritma X minus 2 logaritma Y sama dengan 4. Ini 4 logaritma X ditambah 3 logaritma Y harus sama dengan 11. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Saya copy dulu ini. Nah, tinggal kita eliminasi atau kita substitusi. Yang atas ini saya kali 2, saya kali 3 deh. Yang ini saya kali 2. Oke? Nah, maka akan saya dapatkan nih. Saya punya menjadi 9 logaritma X
dikurangi 6 logaritma Y sama dengan 12. Yang di sini adalah 8 logaritma X ditambah kali 2 jadi 6 logaritma Y sama dengan 22. Yang ini min, ini plus. Ini tadi oke. Ya. Sekarang tinggal kita jumlahkan biar Y-nya itu habis. Jadi saya punya 17 logaritma X ini hilang, harus sama dengan 34. Ini tadi 22 ya. Nah, kita jumlah biar dia saling meniadakan. Oke? Ini akan hilang. Sehingga saya punya logaritma X nilainya adalah 2. Kalau logaritma X sama dengan 2, berarti X-nya itu adalah 100. 10 pangkat 2. Logaritma X sama dengan 2 akan kita gunakan untuk mencari X. Logaritma Y maksud saya ya. Saya substitusi ke bagian yang pertama. Nih. Misalnya sini. Oke? Nah. Nanti saya akan dapatkan 3 kali logaritma X, 3 kali 2 dikurangi 2 logaritma Y sama dengan 4. Ini 6 ya. Ini 2 logaritma Y, berarti 2 logaritma Y nilainya adalah 2. Logaritma Y sama dengan 1, berarti bisa saya simpulkan Y-nya itu adalah 10. Oke, yang diminta Y kuadrat dikurangi X kuadrat, dikurangi X ya. Y kuadrat 100 dikurangi 100 jadi 0. Jawabnya yang A. Gampang kan? Kita lanjut ke yang berikutnya, 13. Jika di dalam sebuah kantor diambil sampel, perhatikan nih kata-katanya adalah sampel ya, sebanyak 5 orang. Dan setiap hari masing-masing menggunakan komputer selama ini sekian jam ini. Oke. Maka rata-rata dari data itu berapa? Kemudian mediannya berapa? Karena datanya, sampelnya itu sudah terurut, ya mediannya pasti gampang, nilai tengahnya 10. Ya kan? Yang tengah itu adalah angka 10 U3-nya, suku ketiganya. Nih, yang data yang ketiga maksud saya ya. Median. Benar. Rata-rata tinggal kita carilah rata-rata itu adalah sigma banyak datanya, sigma xi dibagi n. 5 tambah 9 tambah 10 tambah 10 ditambah 16 dibagi 5. 50 dibagi 5, 10. Benar. Nomor 1 benar, 2 benar, harusnya nomor 3 benar ya. Nah, kalau enggak kita cari dulu yang nih, variansi. Karena ini adalah sampel, maka dia nanti per n-1. Kalau dia bukan disebutkan sampel, ya per n. Oke? Berarti bisa kita sebut di sini variansi nanti itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI min rata-rata dibagi N min 1. Ini kuadrat. Berarti yang di sini jadi 10 rata-ratanya dikurangi 5. Kalaupun kebalik nggak masalah karena dikuadratin juga nanti. 10 dikurangi 9 kuadrat. 10 dikurangi 10 kuadrat tambah 10 kurang 10 kuadrat ditambah 16 kurang 10 kuadrat. Oke, dibagi dengan ini biar sama terlihat, boleh saya tulis yang di sini jadi 10 dikurangi 16 kuadrat. Ya, sama aja. Oke. Nah, ini dibagi dengan n-1. N-nya tadi ada 5, berarti yang di sini jadi 5 kurang 1. Di variansinya kita dapatkan
Nilainya ini adalah 25 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 36 dibagi dengan 4. Jadi nilainya adalah 62/4. Nomor 4 benar. Sekarang standar deviasi. Standar deviasi standar itu adalah akar dari variansi. Akar dari 62/4 sama dengan setengah akar 62. Jadi benar. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal yang berikutnya, 14. Ada suatu pernyataan, suatu fungsi sama dengan ini, bagian kanannya dengan X tidak sama dengan Y. Pernyataan yang benar nilainya berapa? X dan Y bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita ingin cek F0 ada, F1 ada. Oke. Nah, yang gampang mungkin adalah F1 saat kita substitusi nilai Y-nya itu adalah, saat kita substitusi Y-nya itu nilainya adalah 0, nanti saya akan dapatkan sini, saya akan dapatkan F X ditambah 0. Oke. Setiap ada Y saya substitusi jadi 0. Ini dikurang 0. Ini masih X. Ini adalah Fx ditambah 0 dibagi dengan Fx dikurangi 0. Oke. Nah, jadi saya akan punya dari produknya ini X dibagi X kan itu adalah 1. F1 nilainya adalah Fx dibagi Fx 1. Benar. F1 sama dengan 1. Jadi F1 sama dengan 1 itu benar ya. Nah, nomor 2 benar. Bagaimana kita mencari F0? Ya, pada saat kapan dia terbentuk F0? Saat X tambah Y-nya ini, pembilangnya ini menghasilkan 0. Pada saat kapan itu? Pada saat Y-nya sama dengan minus X. Setiap ada Y saya ganti jadi minus X. Saya substitusi ke persamaan yang pertama. Ini tadi. Oke, saya substitusi setiap ada setiap ada Y saya ganti jadi minus X. Setiap ada Y saya ganti jadi minus X. Sehingga saya akan dapatkan F X di sini adalah X, belakangan nanti saya ganti ya. Fx setiap ada Y saya ganti jadi minus X. Ini ada plus, ini min X. Ini ada min dikalikan min X nih, dikurangi min X. Ini adalah minus X. Ini adalah min X. Oke. Sehingga saya akan dapatkan nilainya dari sini Fx dikurangi X itu adalah F0 sama dengan Fx dikurangi X dibagi dengan Fx ditambah X. Oke. Nah, di soal tadi ya diminta F0-nya nilainya harus angka, berarti yang akan kita substitusi yang sudah kita ketahui. Ya, kita substitusi, katakanlah ini. Kita substitusi ke sini. Nah, substitusi semua X-nya itu 1. Oke. Nah, substitusi saat X-nya nilainya adalah 1. Saat X sama dengan 1. Ini saya punya nanti F0 sama dengan F1 berapa?
F1 dikurangi 1 dibagi F1 ditambah 1. F1 tadi nilainya adalah 1. Oke? Nah, F1 nilainya adalah 1. Dari yang pertama tadi ini dikurangi 1. Ya, dikurangi X. Nih. Jadi bisa kita simpulkan F1 itu tadi X-nya tadi 1 ya. F1 1, yang di sini 1 ditambah 1. Jadi 0/2. Nilainya adalah 0. F0 nilainya adalah 0. Kalau misalnya tadi pernyataan F0-nya itu adalah fungsi, maka yang 0 itu adalah bagian pembilangnya. Ya, tadi yang saya kotakin ini F0 disebutkan bahwa Fx min X dibagi dengan Fx ditambah X. Oke. Ternyata nilai F0 tadi setelah kita hitung, saya substitusi X-nya 0, X-nya 1 tadi nilainya adalah 0. Maka yang 0 itu adalah apa? Bagian pembilangnya. Fx dikurangi X lah sama dengan 0. Sehingga Fx-nya itu adalah X. Fx sama dengan X itu adalah fungsi ganjil, sehingga F min X, setiap ada X saya ganti jadi min X, itu adalah minus X sama dengan min Fx. Oke? Saya pindah dulu ini. Nah, begini kan? Min Fx. Jelas sampai sini? Jadi nomor yang ketiga itu adalah pernyataan yang benar. Min Fx. Ya, Fx-nya tadi kan adalah X. Jadi ini min X. Ini disebut sebagai fungsi ganjil sifatnya ini. Ya. Jadi nomor 1 benar juga, nomor 3 juga benar. Nomor 4, ternyata setelah tadi kita hitung, Fx-nya tadi sebetulnya adalah X. Ini kan fungsi ganjil, pangkatnya 1, ya. Fungsi linear. Jadi yang di sini kalau F min X sama dengan Fx gagal. Ya, harusnya F min X itu adalah min X. Ini tidak sama, ya, tidak sama. Jadi ini salah. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabnya yang A. Berikutnya terakhir, nomor 15. Pernyataan yang benar mengenai turunan fungsi dari 1, 2, 3, 4. Nah, di kasus ini kalau kita bisa menyangkalnya, ya bisa kita simpulkan. Jika turunan kedua Fx F double aksen C sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C, ada di daerah asal, C-nya daerah asal, maka F memiliki titik belok. Nah, sekarang kalau misalnya saya bikin bukti penyangkal yang nomor 1, saya bikin aja garis miring. Fx sama dengan 3x. Dia terdefinisi di setiap bilangan real, ya. Kalau misalnya saya turunkan F aksen X, nilainya 3. F double aksen X sama dengan 0. Apakah dia memiliki titik belok di X sama dengan C? Ini tidak ada titik beloknya karena dia fungsi garis miring, ya. Gagal. Jadi gagal. Kemudian yang kedua, nomor 1 gagal, ya. Yang kedua salah. Nih, katanya memiliki titik belok. Ini nggak ada titik beloknya, ya. Nah, yang berikutnya, jika Fx titik belok itu adalah perubahan kecekungan. Jadi misalnya ini ada cekung ke bawah, tiba-tiba cekung ke atas, titik beloknya di sini. Oke, contohnya begitu. Nah, nomor 2, jika Fx adalah fungsi linear dengan kemiringan positif dan ada interval tutup A sampai B, maka Fx akan mempunyai maksimum pada interval tersebut. Misalkan ada suatu garis lurus. Nih,
garis miring nih, kemiringan katanya positif. Dah? Nah, misalkan ini adalah sumbu X-nya. Ini sumbu X ya. Nah, sumbu X. Saya bikin, ini sumbu X. Warna hitam, sumbu X. Nah, sekarang, oke deh, sumbu X. Sekarang kalau misalnya ini ada di selang tutup A sampai B, saya bikin garis putus-putus warna merah. Katakanlah di wilayah ini katanya. Otomatis B-nya ini adalah yang bagian kanan ya. Ini adalah A, ini adalah B. Karena ini kemiringannya positif, sehingga yang paling maksimum di antara A sampai B ini adalah ini, maksimum. Titik yang paling atas. Saat kapan itu? FB. Karena fungsi fx-nya tadi adalah kemiringannya positif ya. Misalkan ini adalah fx. Nah, jadi benar. Nomor 1 salah, nomor 2 benar, jawabnya C. Tapi kita akan cek satu persatu. Terakhir kan? Yang ketiga. Jika f aksen 0 sama dengan 0, apakah merupakan fungsi konstan otomatis? Ya, kita cari bukti penyangkalnya.